liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyiral hadirin muslimin, tiada henti-hentinya kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat dan salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta, rahmat dan kasih sayang Allah juga tercurah melimpah kepada seluruh anggota keluarga beliau, sahabat dan kerabat beliau, zuriat serta keturunan beliau, juga kepada seluruh para tabi'in, para aulia, para syuhada, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, kepada seluruh orang-orang beriman termasuk kita di dalamnya, semua orang-orang beriman hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan jika ada yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan pemantau berbagai siaran yang saya hormati, yang saya muliakan. Pertama, perkenankan saya mohon maaf karena pada pekan lalu tidak bisa mengisi pengajian ini karena ada kendala yang tak bisa saya tinggalkan. Alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah, dan untuk melanjutkan pembahasan malam ini kita membahas tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Istilah yang digunakan di dalam hadis dan juga di dalam sejumlah asar, sejumlah turas para ulama adalah nuzul. Nuzulu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Maksudnya turunnya Nabi Isa bin Maryam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi Isa. Untuk Al-Mahdi dulu istilahnya Zuhurul Mahdi, lahirnya. Zuhur itu lahir. Artinya sebelum itu Imam Mahdi belum lahir. Inilah yang membedakan Mahdi versi Syiah dengan versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Syiah Al-Mahdi itu sudah ada, sudah lama, tahun 260 Hijriah dulu, cuma menghilang. Gaib, ada gaib sughra, ada gaib kubra namanya, menghilang di dalam terowongan Samura. Al-Mahdi yang kita yakini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah itu belum ada, belum lahir, nggak jelas, belum jelas bagi kita siapa orangnya. Yang jelas disebutkan oleh Rasulullah itu keturunan Rasulullah melalui garis Hasan bin Ali. Artinya melalui cucu beliau. Cuma pada salinan keberapa, silsilah yang keberapa, turunan yang keberapa tidak dijelaskan. Namanya yang disebutkan oleh Rasulullah, namanya Muhammad, nama ayahnya Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Ciri-cirinya juga disebutkan, berhidung mancung, berkening lebar, berdada, berbahu kekar, berdada lebar.
Itu. Jadi untuk Al-Mahdi diistilahkan dengan Zuhurul Mahdi. Akan lahir Mahdi di akhir zaman. Sudah kita bahas ini. Mahdi berkuasa antara 7 hingga 9 tahun. Menegakkan kebenaran dan keadilan di mana sebelumnya kehidupan umat manusia sudah centang perenang. Sudah kacau beliau. Anak doa begahli, keadilan menjadi barang yang sangat langka. Kezaliman, kekejaman, keberingasan terdengar di mana-mana. Lalu lahir Al-Mahdi. Dalam usia dewasa nanti ia dibaiat oleh orang-orang. Jadi istilah untuk Al-Mahdi lahir. Dalam rentang waktu antara 7 hingga 9 tahun itu muncul Dajjal. Istilahnya khurujud Dajjal. Keluar Dajjalnya. Kalau udah keluar, ini ceritanya sebelumnya sudah ada, cuma sembunyi atau disembunyikan. Di dalam hadis disebut diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan malaikat di sebuah pulau yang jauh lah, nggak tahu kita di mana. Nah, di dalam hadis disebutkan Tamim Ad-Dauri pernah terdampar di pulau yang teramat jauh itu. Setelah berbulan-bulan kapalnya kehilangan arah di samudra yang luas, oleng ke sana kemari, lalu terdampar di sebuah pulau yang sangat aneh, yang sangat ganjil lah begitu. Di sana Tamim Ad-Dauri mengaku melihat Al-Mahdi dalam keadaan terbelenggu, terantai. Melihat Dajjal. Jadi sekali lagi untuk Al-Mahdi istilahnya Zuhurul Mahdi. Untuk istilah Dajjal khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Untuk istilah Nabi Isa Nuzulu Isa bin Maryam. Jadi masing-masing berbeda ini. Al-Mahdi belum ada, lahir dulu. Dajjal tersembunyi sehingga keluar dari persembunyian, sedangkan Isa turun karena sebelumnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita start dari Al-Mahdi memimpin umat manusia antara 7 hingga 9 tahun sebagai satu tanda kiamat. Yang pertama sebagai tanda besar atau tanda dekat menjelangnya hari kiamat. Ketika memimpin umat manusia, Al-Mahdi menegakkan keadilan. Dan di antara waktu-waktu kekuasaannya itu muncul Dajjal membawa pesona, membuat umat terpana. Orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan, ada keraguan-raguan, atau orang-orang yang selama ini merasa tergencet, terdiskriminasi. Sebenarnya bukan terdiskriminasi, tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan apa yang dia inginkan selama kepimpinan Al-Mahdi, tentu berharap munculnya Dajjal. Dan sekali lagi Dajjal pun keluar dari persembunyiannya. Dajjal menyebarkan fitnah, mempengaruhi orang, menyihir orang, mengkafirkan orang. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Berpuasa selama 40 hari, enggak lama, tetapi hari pertama itu kata Rasulullah kasanatin, seperti 1 tahun lamanya. Begitu runyamnya kehidupan alam semesta dibikin oleh Dajjal. Hari kedua kasyahrin, seperti 1 bulan, terasa beratnya. Hari ketiga seperti 1 pekan. Nah, seperti 1 pekan. Hari keempat dan seterusnya itu seperti hari-hari biasa. Begitu banyak orang menjadi kafir, menjadi syirik, menjadi murtad, menjadi jahat, menjadi bangsat ke semasa Dajjal
keluar dari persembunyiannya. Al-Mahdi memimpin pasukan untuk menyerang Dajjal. Kan Dajjal kuat, Ustaz. Iya, memang kuat. Lalu apa Al-Mahdi imbang melawan Dajjal? Nah, persoalannya bukan imbang nggak imbang. Persoalannya adalah bahwa kita berkewajiban melawan, tidak berkewajiban untuk menang. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menggambarkan tentang Bani Tamim, ya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari pada kitab ketiga nomor hadis 148, haddatsana Zuhair bin Harab haddatsana Jarir an Umarah bin Al-Qa'qa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la azalu uhibbu Bani Tamim. Rasulullah bersabda, saya senantiasa mencintai Bani Tamim. Kenapa Rasulullah mencintai Bani Tamim? Ma ziltu uhibbu Bani Tamim mundu salas. Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fihim sami'tu yaqulu hum asyaddu ummati ala Dajjal. Saya mencintai Bani Tamim, selalu mencintai Bani Tamim. Kenapa? Karena mereka sangat keras perlawanan mereka terhadap Dajjal. Jadi Bapak Ibu ketika melihat ada kejahatan, ketika melihat ada kemaksiatan, ada kezaliman, bukan diam. Nggak bisa bilang, alah ilung hana sanggup. Nggak boleh. Lawan segala kejahatan dan kezaliman itu dengan memanfaatkan apapun yang kita miliki. Kalau ada tenaga dengan tenaga, ada kekuasaan dengan kekuasaan, ada pengaruh dan kewenangan dengan kewenangan, ada ilmu dengan ilmu, ada mulut dengan mulut. Kita pompa semangat orang-orang untuk mampu dan mau melawan kejahatan dan kebatilan, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Nggak ada apa-apa dengan doa. Yang pasrah menyerah itu nggak boleh. Maka Imam Mahdi memimpin umat waktu itu untuk melakukan perlawanan terhadap Dajjal. Dan tentu saja di antara masyarakat yang paling bersemangat ikut bersama Al-Mahdi nanti melakukan perlawanan dengan Dajjal adalah Bani Tamim. Siapa Bani Tamim itu? Dikomentari oleh para ulama, Bani Tamim itu keturunannya Nabi Ismail alaihissalam yang mendiami wilayah antara Mekah, Hijaz dan tersebar sampai ke Persia dan sebahagian Eropa, sampai ke sebahagian Asia Tengah, Asia Tenggara, ke Bani Tamim, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka akan bersama Al-Mahdi untuk melawan Dajjal. Dajjal memang kuat, Dajjal memang hebat. Tak hanya kuat tenaga, pikiran dan perasaan, sihir, pesona dan hipnotisnya juga luar biasa. Lebih-lebih lagi dia memiliki banyak sekali pengikut. Yang pengikutnya seperti yang kita gambarkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ada dua motivasi mengikuti Dajjal. Yang pertama karena memang tergiur dengan janji-janji manis si Dajjal. Ada harapan-harapan kenikmatan dan kebahagiaan pada sang Dajjal ini. Yang nggak dapat kedudukan pingin ada kedudukan, yang sedikit harta pingin harta berlimpah, yang nggak ada pengaruh pingin berpengaruh dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua karena ketakutan kalau tidak bersama Dajjal. Orang-orang lain sudah ke sana, kita nggak ada kawan lalu koalisi bersama Dajjal. Jadi di ring pertama ada orang-orang Yahudi dari Isfahan 70.000 orang. Kemudian di ring kedua ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Di ring ketiga ada orang-orang bodoh yang tak berilmu pengetahuan yang mudah terpana bersama. Di ring keempat begitulah seterusnya. Bermacam-macam orang itu bersama Dajjal. Karena banyak pengikut, banyak sihir, banyak hipnotis, banyak mengelabui, banyak pencitraan, banyak kemunafikan, banyak kebohongan, maka Dajjal pun memiliki kuat sekali pengaruhnya. Al-Mahdi terdesak pada saat melakukan perlawanan dengan Dajjal.
dalam keterdesakan itu kebetulan Al-Mahdi sedang dalam kegiatan ekspansi, dalam kegiatan penegakan keadilan di wilayah Damaskus, Dimashq, di Suriah sekarang. Di sekitar itulah. Di dalam hadis disebut di Syam. Dalam hadis lain disebut Dimashq. Dimashq itu Damaskus. Ya, Suriah sekarang. Di sana Al-Mahdi terdesak. Dikelilingi oleh para Yahudi yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, yang tegap-tegap, yang bisa memainkan dua pedang sekali main di tangan kanan dan kiri. Oh ya, lupa saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di akhir zaman nanti perang kembali menggunakan senjata tradisional, pedang dan panah, lembing dan tombak. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan atau mistik, perubahan-perubahan di alam semesta diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga daya magnetik nanti menjadi sangat rendah limitasi batasannya. Nggak ada lagi nanti komputer, nggak ada lagi tembakan peluru, nggak ada lagi rudal yang dikendalikan dengan peralatan-peralatan canggih. Jadi para Yahudi dari Isfahan 70.000 orang itu pasukan elit yang mereka bisa bertempur, bisa mencincang orang ke depan, ke belakang, bisa sambil menunduk, sambil berdiri, sambil bertidur pun. Kiri kanan mereka bisa mencincang orang. Sekali lagi Al-Mahdi terdesak di Suriah. Dalam keadaan terdesak itulah Al-Mahdi bersama pengikutnya disebutkan dalam sebuah riwayat berada di dalam masjid, terus menerus berdoa, doa rabitah, memohon perlindungan Allah, memohon bantuan Allah. Kita begitu Bapak Ibu berbahagia, kalau kita berjuang dan saat kita terdesak, segera kembali kepada Allah. Masuk ke dalam masjid, jangan tutup masjid. Masuk ke dalam masjid, duduk dalam masjid, mohon perlindungan kepada Allah, mohon dukungan, mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh Al-Mahdi bersama para pengikutnya. Nah, saat iqamat salat subuh dilantunkan, tiba-tiba muncul seseorang yang penampilannya sangat menawan. Rambutnya hitam berkilau legam, seakan-akan nampak di rambutnya itu air yang sedang menetes, rambut basah itu. Padahal nggak ada apa-apa, hanya cahayanya saja. Ketika nampak sinaran lampu atau cahaya terhadap rambutnya, nampak sangat berkilau, wajahnya sangat menawan. Selesai iqamat, Al-Mahdi pun mempersilahkan orang ini untuk mengimami salat subuh waktu itu, dan orang ini enggan, sambil kembali mengulang mempersilahkan Al-Mahdi menjadi imam. Seusai salat subuh nanti barulah Al-Mahdi memperkenalkan kepada pengikut-pengikutnya yang ada dalam masjid, pada para jamaah subuh waktu itu, bahwa yang salat bersama kita hari ini, pagi ini, adalah Nabi Isa alaihi salam. Jadi Bapak Ibu berkata Nabi Isa itu nggak disalib. Ini mohon maaf, ini versi Islam nih yang mau saya ajarkan. Ini bukan untuk mengganggu ketentraman, toleransi antar hubungan umat beragama, enggak. Saya dulu anggota forum itu juga, forum komunikasi antar umat beragama. Periode dulu, periode zaman dulu. Saya bilang sama mereka, ini kita saling menghargai, ajaran kami begini. Dan kami nggak pernah mencela Nabi yang kalian kultuskan itu, tapi sebatas Nabi. Nabi Isa itu dalam pandangan Islam itu sangat mulia. Cuma memang ada perbedaan kita harus saling menghargai. Dan saya tidak menyalahkan kalian, mencela kalian yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan kami. Jadi forum komunikasi antar umat beragama itu ya kita bangun komunikasi. Jangan sampai nanti gara-gara ini dibilangnya kita radikal, kita ingin menghancurkan NKRI di sini. Yang bilangnya padahal itu, yang bilang itu berapa miliar udah dikorup selama pandemi, ya kan? Orang sejak pandemi miskin semua, dia kaya mendadak.
bangsat urung lagi kan. Engkau rubengeh udah dekun lagi kan. Piwah rubengeh tiga-tiga supaya dia tahu bahwa kita enggak sependapat dengan dia begitu. Pak Ibu kembali lagi ke sini bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an, fabainama huwa kadzalika idz ba'atsallahu al-masih ibn Maryam, dalam keadaan sulit itu, dalam keadaan Al-Mahdi tadi tergencet, terjepit, terdesak, maka Allah menurunkan Al-Masih bin Maryam, maksudnya Nabi Isa bin Maryam. Fayanzilu 'indal manaratil bayda syarqiyya Dimashqa. Turun Nabi Isa itu melalui menara putih yang terdapat di sebelah timur kota Damaskus. Teman-teman yang pernah pergi ke Damaskus mencari-cari ini, yang mana kira-kira menara putih itu. Ada yang memperlihatkan di video atau di foto ini sepertinya ini menara putih. Dan memang ada beberapa menara di Damaskus dicat warna putih. Baina mahrudataini, menara tersebut berwarna putih. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini, beliau menggunakan dua pakaian yang dicelup. Nabi Isa memiliki dua pakaian waktu itu. Kemudian tangannya berpegangan pada sayap malaikat. Ini bagaimana, ini nggak bisa kita lihat, ini masalah yang gaib. Ida taqta'a ra'sahu qatara wa ida rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu'i. Ya, ketika Nabi Isa ini menundukkan kepala, seolah-olah meneteskan air dari rambutnya yang tadi sangat indah, hitam legam kemilau. Dan ketika ia mengangkat kepalanya, seolah-olah ada berjatuhan mani-mani akibat terpaan cahaya. Begitu mempesonanya Nabi Isa. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mata. Yang kira-kira bersambung nafas dengan Nabi Isa waktu itu, seandainya dalam dadanya ada kekufuran, maka orang tersebut segera mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Begitulah Allah karuniai melalui Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa sekali lagi tidak dibunuh, tidak disalib. Dalam keyakinan Islam Allah firmankan itu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dalam pengejaran tentara Romawi, orang-orang Yahudi mencari Nabi Isa dulu di masa beliau menyampaikan dakwah di Yerusalem. Mereka hendak membunuh Nabi Isa, nggak berhasil mereka bunuh. Dalam pencarian yang letih itu, satu di antara murid Nabi Isa yang muridnya itu bimbang, ragu terus menerus, namanya Yudas Iskariot. Dialah yang waktu itu dengan dua alasan, kata dia. Yang pertama, karena kasihan Nabi Isa diuber-uber terus, jadi dia mengaku saja sebagai Nabi Isa dengan harapan supaya Nabi Isa selamat. Ini pengakuan Yudas. Alasan yang kedua, dia pun sudah letih, sudah capek dalam keadaan terus-menerus bersama Nabi Isa. Maka dia mengaku sebagai Nabi Isa. Ditangkap dia. Pada saat ditangkap, muncul lagi keraguan dia. Dia bilang, ya lima sabaktani, ini saya bukan Nabi Isa sebenarnya. Nggak percaya lagi orang kepada dia. Nah, kemudian para prajurit Romawi dan sebagian orang Yahudi pun begitu. Udah berbulan-bulan melakukan pengintaian mencari Nabi Isa, nggak ketemu-ketemu. Begitu nggak ketemu, lapor sama pimpinan. Begitu lapor, kalian itu aja nggak dapat. Kerang genokodaku kan? Ini kalau nggak ketemu, maka leher kalian yang kupancung. Bawa Isa hidup atau mati, kata pimpinan.
Itu cara pimpinan Romawi begitu dulu, kejam-kejam sekali. Nyonya vaksin Nabi habis wak drone misalnya kan. Nyonya elong cerita aja. Nyombek ni buka-buka wak go nyonya yang mentang you know. Jadi kalau Nabi Isa enggak ketemu hidup atau mati, maka kalian yang kutemukan dan hidup atau mati. Begitu kata pimpinannya. Maka ketika Yudas itu memang berperawakan mirip dengan Nabi Isa, begitu dibilang bukan saya Isa, bukan saya, mana jangan usah percaya. Ada yang bilang jangan-jangan memang bukan. Alah ngapain pikir jangan-jangan, ini udah dapat potong terus lehernya, kasih ke pimpinan, ke kaisar sana, ke gubernur sana, gitu. Itu yang diyakini oleh mereka, bahwa yang ditangkap waktu itu adalah Isa, yang disalib adalah Nabi Isa AS. Dalam Islam tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hal ini bahwa Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh oleh mereka. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi Nabi Isa yang tak disalib, yang tak dibunuh itu di rafi'uka, Allah mengangkatnya, menyimpan di sebuah tempat, tentu saja di tempat keabadian, di luar kehidupan alam semesta ini. Kalau di alam semesta ini nggak bisa bertahan begitu lama kan, mengalami perubahan bentuk tubuh, tua, meninggal. Dibawa Nabi Isa itu keluar putaran poros waktu sehingga bertahan dalam kehidupannya itu. Bagaimana caranya? Allah Maha tahu. Seperti 7 pemuda dalam gua Al-Kahfi itu, ratusan tahun tinggal di dalam gua, tidak mengalami penuaan dan kematian. Allah keluarkan mereka dari peredaran dan pergantian waktu. Nabi Isa juga demikian. Nanti di saat Al-Mahdi tersudut, diturunkan lagi Nabi Isa. Saat Nabi Isa turun di dalam masjid, mereka mau menunaikan salat subuh, dipersilakan menjadi imam. Nabi Isa enggan, karena sejak awal tadi Al-Mahdi memimpin umat dan masyarakatnya. Tentu Nabi Isa tidak bersedia menjadi imam, artinya tidak buru-buru bersedia. Biarlah Al-Mahdi menjadi imam lebih dahulu. Setelah selesai salat, diperkenalkan kepada umat bahwa ini adalah Nabi Isa. Barulah setelah itu Nabi Isa memimpin pasukan. Dengan nafasnya saja orang-orang kafir mengalami kematian. Kematian mendadak. Bapak Ibu. Kita baca ayat Al-Quran ini, surah apa ini ya? Surah Al-Imran ayat 55 ini. Itu qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kami sempurnakan kehidupan engkau wahai Isa. Dulu enggak sempurna kehidupan Nabi Isa, dulu baru sebentar berdakwah telah terjadi banyak sekali percekcokan, banyak sekali persoalan. Diangkat rafi'uka ilayya wa mutahhiruka, diangkat oleh Allah, kemudian disucikan oleh Allah dari jamahan, dari fitnahan, dari celaan cercaan orang-orang kafir. Dan kami jadikan engkau wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru, dan nanti kamu menjadikan orang-orang ikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti orang-orang kafir akan mengetahui bahwa itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Di dalam hadis riwayat hadis riwayat Abu Dawud, kemudian Ibnu Hibban, juga Ahmad bin Hanbal, dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayyanzila fikum ibnu maryama hakaman adlan fayaksirus saliba
wa yaqtulul khinzir wa yada'al jizyah wa yafidhal mal hatta la yaqbalahu ahadun. Kata Rasulullah, demi Tuhanku, demi jiwaku yang berada di tangannya, maksudnya demi Allah, sungguh akan datang saatnya Isa bin Maryam turun ke muka bumi sebagai hakim yang adil. Dia akan mematahkan palang salib, membunuh babi, menghapus upeti atau pajak yang memberatkan umat. Dan setelah itu kehidupan umat pun menjadi aman, makmur, tentram, bahagia. Tadi Al-Mahdi sudah menegakkan keadilan, terganggu oleh Dajjal. Allah turunkan lagi Nabi Isa untuk kembali menegakkan keadilan. Dikomentari oleh para ulama kenapa disebutkan secara tegas mematahkan palang salib, membunuh babi, menarik upeti, atau membatalkan kebijakan pembayaran upeti. Karena tiga ini yang sangat menonjol pada masyarakat akhir zaman nanti. Sikit-sikit dah bikin palang salib. Nah, kalau di rumah ibadah mereka itu wajar. Kadang-kadang di bangunan-bangunan yang kita bikin pun tanpa kita sadari udah dibikinnya palang salib kan. Sajadah di tablo yang kadang-kadang karena palang salib pak sajadahnya. Berbagai simbol, berbagai gerakan, berbagai tarian, berbagai kode sekarang yang diminati oleh anak-anak muda, kelompok-kelompok musik hebat dunia itu bikin tangan begini. Nah, yang dengar di rumah nggak bisa lihat kan? Apa arti begini? Ah, ini palang salib ini, yang ini ke atas, yang ini ke samping. Ya, jadi kode-kode, simbol-simbol itu sudah palang salib di mana-mana. Landasan pacu bandara, beberapa buah bandara yang terbaru yang dibangun itu membentuk palang salib pada saat kita sedang berada di atas udara. Hampati TNI pesawat uyuk kalau lagi ni. Cuma jangan pula kita besar-besarkan nanti. Nanti ini letak keramik pun bisa dibikin palang salib dalam dalam benak kita, dalam khayalan kita. Tetapi begitulah orang sudah ikut-ikutan membesarkan palang salib itu. Lalu menganggap bahwa agama yang modern, agama yang benar, agama bagi masyarakat akhir zaman adalah agama palang salib. Nanti ujung-ujungnya begitu. Seakan-akan begitu. Maka Nabi Isa ketika turun begitu melihat palang salib, beliau patahkan, beliau hancurkan palang salib. Lalu babi apa masalahnya? Babi kata teman saya di sebuah negara, ini nggak enak pula kalau saya sebut namanya. Jangan-jangan ada orang mendengar radio ini. Saya sudah pernah bilang kepada bapak-bapak kan bahwa teman-teman kita di Swedia itu mendengar, menyimak kadang-kadang siaran kita ini saat rindu ke Aceh. Beberapa teman yang di Inggris juga menyimak siaran ini dengan teknologi yang berkembang sangat pesat sekarang ini. Setelah mereka dengar, mereka kirim WA ke saya, "Nya Ustaz," katanya. Jadi kalau saya sebut nama negara nanti nggak enak, tetapi teman saya pernah berkunjung ke negara tersebut. Di negara tersebut jumlah manusia itu hanya sekitar 20 juta, jumlah babi udah 40 juta. Coba bayangkan, lebih banyak babi daripada manusia di negara itu. Coba bayangkan. Kenapa babi itu sekali beranak dia paling kurang 6? Ya kan Pak Bayu? Kadang-kadang 8 dia sekali beranak. 3 bulan udah besar babi itu. Makanan nggak perlu hebat-hebat babi itu. Kalau nggak tahu makan apa dia sendiri dia makan lagi itu. Nggak perlu makanan mewah-mewah untuk memelihara babi. Makanya peternak babi itu kaya mendadak semuanya. Bapak Ibu kalau mau kaya, tapi jangan, jangan ini. Nah, jadi Nabi Isa membunuh babi karena babi telah menjadi anutan, telah menjadi gaya hidup. Mulai dari sikat gigi dibikin dari babi sampai buah tasbih itu dibikin dari tulang babi, Bapak Ibu bahagia. Suntik, tak apa-apa lagi. Itu pun banyak sekali dibikin dari babi. Penyedap makanan, perias wajah, pengindah, yang digunakan oleh ibu-ibu pada saat mengecat wajahnya itu juga dari bulu babi. Coba bayangkan, babi di mana-mana lagi-lagi babi.
Dalam tubuh kita entah berapa kali sudah disuntik babi itu. Di filter rokok tertentu pun, tugas Pak Ibrahim. Di filter rokok tertentu itu juga mengandung unsur tertentu dari babi. Coba bayangkan. Nanti Nabi Isa memberantas semua itu supaya negeri ini, alam semesta ini, bumi ini suci kembali. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan datang. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.